Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Apakah pagi ini sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba lihat di sekitarnya apakah masih ada sampah. Bersih, Bu. Baiklah, berikutnya kita lanjutkan pembelajaran dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas disilakan. Baiklah, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita membaca surah pendek, yaitu kita akan membacakan surah Al-Maun. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa dan juga ayat pendek, pembelajaran kita berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Selanjutnya Ibu akan mengambil absensi. Tolong dengarkan ya. Baik, Bu. Raditya Priyamarta, Bu. Minasi Wahyuni HR, Bu. Sarweni Simbolon, Bu. Fikri Marhadi. Bu. Baik, terima kasih. Berarti kita lengkap ya hadir hari ini. Iya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama.
belajar apa? Ya, Bu. Hari ini kita belajar tema 6, cita-cita, subtema 2, hebatnya cita-cita, pembelajaran 4. Di sini Ibu mau bertanya, apakah Anda mempunyai cita-cita? Ada, Bu. Apa cita-citanya? Mau seperti Ibu menjadi guru. Amin, mudah-mudahan terwujud ya. Kalau Rati apa cita-citanya? Jadi dokter, Bu. Mudah-mudahan terwujud ya. Ina? Jadi polwan, Bu. Mudah-mudahan Ina bisa jadi polwan ya. Sarwedi? Polisi. Mudah-mudahan cita-citanya kita semua bisa terwujud. Amin. Anda pernah dengar nggak ada cita-cita sebagai arsitek? Ada yang tahu arsitek itu apa? Tahu, tidak Bu. Nggak tahu. Arsitek itu adalah pekerjaan untuk merancang sebuah bangunan. Jadi ada bangunan di Indonesia ini seperti candi, masjid, itu semua dirancang oleh arsitek. Sekarang Ibu akan membagikan teks bacaan. Sebelumnya Ibu akan membentuk anak-anak menjadi 2 kelompok, yaitu Kinar dan Rati jadi kelompok 1 dan Fikri dan Sarwedi jadi kelompok 2. Ini Ibu bagikan teks bacaannya. Jadi di situ ada teks bacaan tentang pembangunan yang ada di Indonesia yang mengenai arsitek juga. Untuk teks pertama ada yang mau membacakan? Berarti Bu, ada Rati silakan. Namanya Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Punadharma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perpat dan tanpa batu-batuan modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Sudah, Bu. Teks yang kedua, siapa yang membacakan? Fikri, Bu. Ya, Mama, sebelumnya kita beri tepuk tangan Mbak Rati. Ya, teks selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Kepada Fikri disilakan. Baik, terima kasih, Bu. Kemudian waduk Jatiluhur. Sekarang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya, serta bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Baik, sudah, Bu. Ya. Teks berikutnya siapa yang ingin membacakan? Tidak Bu. Lina, silakan. 3 yaitu jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Udah Bu. Teks selanjutnya. Baiklah, saya akan membacakan selanjutnya dulu, yaitu Masjid Istiqlal, yaitu seorang arsitek dulu berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihat Masjid Istiqlal, Jakarta yang berdiri juga berdampingan dengan gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tahun 1991, pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangannya yang bernama Frederick Sudaban. Terima kasih Anda semuanya. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan apa kesamaan dari teks yang telah dibaca tadi? Enggak, Bu. Ada. Di sana dapat disimpulkan kesamaan dari teks.
paragraf pertama. Sarwedi tolong membacakan paragraf pertama. Zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan budaya mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Perhatikan gambar dari kampung Naga Jawa Barat. Di samping bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah adat di kampung Naga bangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Terima kasih Sarwedi. Selanjutnya dibacakan oleh Dian pada dinamika. Rumah-rumah adat di kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan yang dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor dari bawahnya. Masyarakat kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah sungai Cibulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya sangat dekat dengan alam. Terima kasih anak-anak semuanya. Berikut Ibu akan membagikan LDK. Di sini anak-anak semua harus menyiapkan pena. Anak-anak punya pena masing-masing kan? Nah, Bu. Di sini ada panduannya. Yang pertama, anak-anak duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok. Sudah, Bu. Berikutnya, Ananda tentukan dua suku asal dari orang-orang sekitar Ananda. Bisa dari suku dari anggota kelompok Ananda sendiri atau suku dari orang tua Ananda sendiri juga boleh. Yang berikutnya, Ananda coba mencari informasi tentang rumah adat dari suku teman Ananda atau orang yang ada di sekitar Ananda. Yang selanjutnya, carilah informasi tentang kegunaan dari rumah tersebut. Yang berikutnya, buatlah hasil dari diskusi Ananda di kolom yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, nanti Ibu akan mempersilakan perwakilan dari kelompok anak-anak Ibu untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Berikut akan Ibu bagikan mereka ke setiap kelompok. Baiklah, Ibu akan memberikan waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Balai desa.
yang pertama itu kan dua suku asal dari orang-orang sekitarmu, bisa kamu atau temanmu. Dari saya sendiri itu ada suku Ceniago, kemudian dari teman saya ada suku Mandeli. Kemudian saya lihat informasi tentang rumah adat dari suku tersebut, yaitu tentang rumah gadang. Ibu saya ini kan orang Ibu, orang tua rumah ibu. Balai desa. Kalau Balai dari desa bukannya tempat kepala desa. Bagus bodang. Berarti rumah adat dari Sumatera Utara bagus. Kemudian saya lihat informasi tentang kegunaan dan cara masyarakat menggunakan rumah adat mereka. Kalau dari Sumatera Barat ada rumah gadang, kemudian rumah gadang itu digunakan oleh masyarakat kita untuk bermusyawarah. Jelas. Kalau dari saya ini, apa kegunaan dari rumah adat ini? Bermusyawarah itu. Sama. Baiklah, mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih anak-anak semuanya. Seperti yang kita ketahui, tadi ada rumah adat, rumah gadang, dan juga luas gadang. Yang mana kita ketahui bahwa untuk membangun rumah adat tersebut terbuat dari bahan-bahan alam. Seperti rumah gadang terbuat dari kayu dan juga atapnya atap hijau. Kalau bahasa Minang atap hijau. Iya Bu. Jadi kan berarti rumah adat itu terbuat dari lingkungan sekitar kita, alam sekitar kita. Jadi berikutnya kita akan masuk ke manfaat lingkungan sekitar terhadap lingkungan kita. Mari kita saksikan video ini. Kalau minum madu, kita silahkan cuci muka. Boleh minum Bu. Boleh. Apa Bu tadi Bu? Kenapa kita tidak membaca? Ada balik. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya yaitu sumber daya alam yang Jadi tadi sumber daya alam terdiri atas dua. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifat. Berdasarkan jenisnya terdiri atas dua. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yang contohnya hewan dan juga binatang. Sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau makhluk yang tidak hidup. Contohnya matahari, angin, tanah, dan juga air. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Pertama, sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, maksudnya sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat. Contohnya air, udara, tumbuhan, hewan. Berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya yang dapat habis jika
seperti perairan, laut, itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari kebutuhan hidupnya. Dan juga sawah bisa digunakan petani untuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dari pembahasan ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada masing-masing ananda. Soal itu Ibu minta dikerjakan di rumah karena waktu kita sudah habis. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, dipersilakan kepada ketua kelas untuk membacakan doa penutup. Baik,